Mbah Sabilan adalah panglima perang sekaligus patihnya Raden Panji Puspakusumo yang memimpin wilayah Lamongan sejak tahun 1640 sampai 1665 Masehi. Mbah Sabilan adalah simbol perjuangan. Mbah Sabilan adalah tokoh bersejarah karena beliau meninggal sebagai sabilillah di medan perang. Beliau gugur di medan perang karena perang antara Lamongan dan Kabupaten Wirasaba dekat Kediri sekarang daerah Kertosono, dan makam beliau berlokasi di Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pertumpahan darah terjadi karena lamaran putri Bupati Wirasaba, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi ditolak oleh putra kembarnya Raden Panji Puspakusumo, yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Dan dalam peperangan tersebut, selain Mbah Sabilan gugur, juga si kembar Panji Laras, Panji Liris, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi juga Bupati Wirasaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sedang berziarah ke makam Mbah Sabilan yang berlokasi di Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Mbah Sabilan ini merupakan panglima perang sekaligus patihnya Raden Panji Puspakusumo yang memimpin wilayah Lamongan pada tahun jabatan 1640 hingga 1665 Masehi. Beliau Raden Panji Puspakusumo merupakan pemimpin wilayah Lamongan yang kelima. Yang sebelumnya wilayah Lamongan dipimpin oleh Raden Panji Adipati Keling. Dan saya mengatakan beliau Mbah Sabilan ini masih dalam misteri karena sampai sekarang pun nama asli beliau belum saya dapatkan informasinya. Dan beliau dipanggil Mbah Sabilan karena memang beliau ini meninggal dunia sebagai syuhada di medan perang. Dan namanya dikenang sebagai simbol perjuangan, juga tokoh bersejarah karena beliau meninggal sebagai sabilillah di medan perang.
Alhamdulillahirabbil alamin, sudah nyampe. Beginilah penampakan dari kompleks makam beliau, Mbah Sabilan dan para syuhada lainnya. Bapak Ibu, bercerita tentang Mbah Sabilan dengan segala pengorbanannya, berarti pula kita bercerita tentang legenda Panji Laras dan Panji Liris. Karena beliau Mbah Sabilan meninggal dunia sebagai sabilillah di medan perang, juga karena Panji Laras dan Panji Liris. Begini ceritanya. Raden Panji Puspokusumo adalah putra Cakraningrat dari Madura yang masih keturunan ke-12 dari Prabu Hayam Wuruk Raja Raden Tumenggung Pusponegoro Bupati Gresik. Bupati Gresik tersebut adalah putra Pangeran Majapahit. Raden Panji Puspokusumo sendiri merupakan keturunan ke-14 dari Prabu Hayam Wuruk. Raden Panji Puspokusumo ini diambil menantu oleh Sunan Pakubuwono XI, Raja Surakarta Adiningrat. Karena letak Lamongan berada di timur laut atau utara dalam Pulau Jawa, Kartosuro, maka Raden Panji Puspokusumo juga dikenal dengan sebutan Dewa Kaloran atau dewa yang berada di sebelah utara. Dan Raden Panji Puspokusumo memerintah di Lamongan tersebut seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu tahun menjabat 1640 hingga 1665. Dari pernikahan Raden Panji Puspokusumo dengan putri Sunan Pakubuwono II telah menghasilkan 2 orang putra kembar yang sama-sama tampan yang diberi nama Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Selain tampan, Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris juga dikenal masyarakat mempunyai sifat yang sangat baik. Maka dari itu banyak gadis-gadis yang jatuh cinta dan berusaha memikat hati kedua putra pemimpin wilayah Lamongan tersebut. Meskipun tingkah lakunya baik, tetapi keduanya mempunyai kegemaran yang jelek, yaitu berjudi dengan menggunakan menyabung ayam. Meskipun ibunya sudah sering melarang kebiasaan kedua raden tersebut yang kurang terpuji itu, keduanya tetap tidak dapat meninggalkan kegemarannya dalam bermain judi atau menyabung ayam. Bahkan untuk menghindari kemarahan ibunya, keduanya bila menyabung ayam tidak lagi di wilayah Kabupaten Lamongan, tetapi dilakukan di luar wilayah Kabupaten Lamongan, terutama di Kabupaten Wirosobo dekat Kediri, sekarang menjadi daerah Kertosono. Bupati Wirosobo mempunyai 2 orang putri kembar yang menginjak usia remaja dan keduanya sangat cantik jelita dan diberi nama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Sebagai anak gadis pada waktu itu, kedua putri Bupati Wirosobo ini juga dipingit, sehingga tidak pernah tahu keadaan di luar rumah kabupaten. Dan untuk dapat mengetahui keadaan di luar rumah, keduanya biasanya mengintip lewat celah jendela kamarnya. Hingga pada suatu hari, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi dikejutkan oleh suara beberapa orang yang bersorak-sorai di halaman rumah kabupaten. Karena rasa ingin tahu kedua putri tersebut, keduanya mengintip keluar melalui jendela kamarnya. Ternyata yang tampak orang yang sedang menyabung ayam. Di antara kerumunan orang yang menyabung ayam tersebut tampak 2 orang pemuda yang sangat tampan, yaitu Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Melihat ketampanan kedua jejaka kembar tersebut, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi sangat tertarik dan bahkan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian pada malam harinya, kedua gadis kembar ini tidak dapat tidur karena selalu terbayang-bayang oleh kedua ketampanan dari Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris.
Begitu pula malam-malam berikutnya, wajah Jejaka pujaan hatinya sulit dilupakan. Mau menemui kedua Jejaka tersebut jelas tidak mungkin, karena kedua putri Bupati Wonosobo ini sedang dalam pingitan. Keadaan ini mengakibatkan kedua gadis kembar ini menjadi sakit. Meskipun kedua orang tuanya telah berusaha mendatangkan dukun dan tabib untuk mengobati penyakit kedua putrinya, tetapi penyakit Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tidak kunjung sembuh. Akhirnya, ibunya dengan penuh bijaksana mencoba bertanya kepada kedua putri kembarnya apa yang menjadi penyebab keduanya hingga sakit seperti itu. Berkat kesabaran dan ketekunan ibunya lah, maka Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi mengutarakan isi hatinya bahwa sebenarnya keduanya sedang menderita sakit cinta. Keduanya merasa jatuh cinta kepada kedua Jejaka tampan yang sering menyabung ayam di halaman rumah Kabupaten Wonosobo, yaitu Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Mendengar pernyataan kedua penyanyi tersebut, Nyai Bupati Wonosobo sangat terkejut dan memberitahu kedua putrinya agar keinginannya diurungkan saja. Karena menurut adat yang berlaku, sebagai perempuan hanya dapat menerima kedatangan laki-laki yang meminangnya. Namun Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tidak dapat mengikuti nasihat ibunya dan mengatakan lebih baik mati daripada tidak kesampaian menjadi istri putra kembar pemimpin wilayah Lamongan tersebut. Akhirnya masalah ini oleh Nyai Bupati Wonosobo disampaikan kepada Bupati Wonosobo. Setelah melalui perundingan keluarga, demi rasa sayangnya kepada kedua putrinya tersebut, Bupati Wonosobo mengirim utusan ke Lamongan untuk menyampaikan surat lamaran. Setelah membaca surat lamaran dari Bupati Wonosobo, Raden Panji Puspokusumo memanggil kedua putranya, menanyakan apakah mereka sudah kenal dengan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, putri kembar dari Bupati Wonosobo. Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris menyatakan bahwa meskipun keduanya sering menyabung ayam di halaman rumah Bupati Wonosobo, tetapi belum pernah bertemu dengan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi karena keduanya memang sedang dalam pingitan. Selain itu pula, Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris menyatakan bahwa keduanya masih senang membujang, belum ingin menikah dahulu. Dan untuk menjaga hubungan baik antara wilayah Lamongan dengan Wonosobo, Raden Panji Puspokusumo menyarankan agar kedua putranya jangan menolak secara terang-terangan lamaran kedua putri kembar Bupati Wonosobo. Sebaiknya ditolak secara halus dengan cara mengajukan persyaratan yang sulit diwujudkan. Setelah berpikir sejenak, Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris mengajukan persyaratan agar kedua kembar Bupati Wonosobo ini datang ke Lamongan sambil masing-masing membawa sebuah genduk atau gentong yang dibuat dari batu berisi air penuh dan membawa kipas dari batu yang akan dijadikan prasasti tentang pernikahan Jejaka kembar putra pemimpin wilayah Lamongan dengan gadis kembar putri Bupati Wonosobo dan ditaruh di alun-alun wilayah Lamongan. Sekarang berada di halaman Masjid Agung Lamongan. Selanjutnya, persyaratan ini disampaikan kepada utusan dari Bupati Wonosobo agar disampaikan kepada Bupati Wonosobo.
Setelah mendapat pemberitahuan dari utusannya tentang hasil lamaran, maka Bupati Wirosaba memenuhi persyaratan tersebut dan mengirim utusan kembali ke Kabupaten Lamongan agar kedua putra Raden Panji Puspakusumo Lamongan berkenan untuk menjemput kedatangan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi di seberang Sungai Lamong yang merupakan perbatasan bagian selatan wilayah Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan janjinya kepada utusan dari Kabupaten Wirosaba, maka Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris menjemput kedatangan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi di tepi Sungai Lamong yang sekarang menjadi wilayah Desa Babatan, Kecamatan Mantuk. Setelah waktu yang disepakati tiba, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang telah dibekali kesaktian oleh ayahnya berangkat ke Lamongan sambil masing-masing membawa sebuah genuk dari batu berisi air penuh dan sebuah kipas dari batu dengan disertai beberapa orang pengawal. Sesampainya mereka di wilayah selatan Sungai Lamong, tampak di seberang sungai, yaitu di sebelah utara sungai, rombongan Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris yang telah menunggu kedatangan rombongan dari Wirosaba. Pada waktu itu Sungai Lamongan tersebut belum ada jembatannya. Setelah ditunggu-tunggu, ternyata Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris tidak juga menyeberang menjemput kedatangan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Kedua jejaka itu masih tetap berada di atas kuda tunggangannya karena didorongkan rasa rindunya segera ingin bertemu dengan jejaka pujaan hatinya, dan merasa kedua putri ini yang ingin mendapatkan suami putra dari Raden Panji Puspakusumo Lamongan tersebut, maka Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi mengalah dan segera memulai menyeberangi Sungai Lamong. Karena air sungai makin ke tengah makin dalam, dan agar kain yang dipakai tidak basah, maka Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi terpaksa harus menjingsingkan kainnya, sehingga kedua betis gadis-gadis ini kelihatan. Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris yang sejak tadi memperhatikan dari seberang sungai sangatlah terkejut setelah melihat bahwa betis kedua putri cantik jelita itu penuh ditumbuhi rambut layaknya betis laki-laki alias tidak mulus. Di dalam hatinya, Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris tidak dapat menerima Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang meskipun cantik jelita tetapi betisnya tidak mulus. Dengan segera Raden Panji Laras dan Panji Liris memutar kudanya dan melarikan dengan kencang menuju Kabupaten Lamongan. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tidak merasa bahwa Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris menyakiti dirinya, dan mengira bahwa kedua jejaka itu masih merasa malu-malu atas kedatangan kedua putri itu. Kedua putri itu berinisiatif menyusul ke pendopo Kabupaten Lamongan. Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris sesampainya di rumah segera melapor kepada ayah ibunya yang dilihat ketika menjemput Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, dan keduanya menyatakan tetap tidak mau menerima kedua putri tersebut. Raden Panji Puspakusumo ayahandanya menyadari bahwa hal ini akan berakibat peperangan antara Lamongan dengan Wirosaba dan pertumpahan darah tentu terjadi. Apalagi setelah itu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi merasa sangat tersinggung karena harga dirinya dilecehkan. Telah mengancam akan melaporkan kepada ayahnya karena kedatangannya di pendopo Kabupaten Lamongan tidak mendapatkan sambutan sebagai layaknya tamu terhormat.
Bupati Wonosobo setelah mendapat laporan kedua putrinya tentang penolakan Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, segera mengerahkan pasukan untuk menggempur Lamongan. Bupati Wonosobo juga minta bantuan pasukan dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Japanan. Pasukan Kabupaten Lamongan juga menyiapkan diri dan dipimpin oleh Panglima Perang yang bernama Ki Patih Sabilan, atau kita memanggilnya sebagai Mbah Sabilan. Setelah pasukan Kabupaten Wonosobo bersama sekutunya sampai di Lamongan, segera terjadi pertempuran yang sengit. Dan dalam pertempuran tersebut, Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris telah gugur. Demikian pula dengan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi mati terbunuh. Pada saat itu juga Panglima Perang Lamongan Ki Sabilan juga gugur dalam pertempuran itu. Akhirnya pemimpin wilayah Lamongan Raden Panji Puspokusumo saling berhadapan dengan Bupati Wonosobo dan berakhir dengan kematian Bupati Wonosobo yang ditusuk dengan keris pusaka Kiai Jimat oleh Raden Panji Puspokusumo. Prajurit Wonosobo dengan sekutunya dari Kediri dan Japanan telah bercerai-berai kembali ke daerah masing-masing. Dan kedua buah genuk batu dan dua buah batu berbentuk kipas tersebut sampai sekarang masih disimpan di halaman Masjid Agung Kabupaten Lamongan. Sedangkan nama Panji Laras dan Panji Liris serta Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi diabadikan sebagai nama jalan yang lokasinya berada di halaman Masjid Agung Kabupaten Lamongan. Bapak, Ibu, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tentang Panji Laras, Panji Liris, Dewi Andansari, dan Dewi Andanwangi, yaitu 1. Cinta tidak selalu sesuai dengan harapan. 2. Cinta yang tulus tidak pernah memaksa balasan. 3. Memaksa diri sendiri untuk mencintai seseorang yang tidak dicintai bisa membuat sakit hati. 4. Memaksa seseorang untuk memberikan cinta yang tidak dimilikinya bisa membuat sakit hati. 5. Cinta yang dipaksakan bisa sulit untuk berakhir baik-baik dan berujung saling melukai. Yang keenam, penting untuk jujur pada diri sendiri dan hati. 7. Penting untuk menerima kenyataan yang ada. Demikian sekilas tentang cerita Mbah Sabilan dengan ragam versinya. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.